biasa ditujukan oleh anak-anak Arema Malang memberikan dukungan. Satu pelanggaran jelas terlihat bagaimana Firman Basuki menjegal Eli Aiboy di sisi kanan pertahanan dari Persis Solo. Ya, sangat jelas sekali bahwa bahkan menurut saya ini adalah sebuah pelanggaran yang seharusnya diganjar oleh kartu kuning. Karena kita lihat bola sudah jauh lepas dan telak sekali itu mengenai kaki daripada Eli Aiboy tadi. Firman Basuki harus selalu menyumbangkan gol ketika mereka menaklukkan Perseman dan juga ketika mereka menaklukkan KSM. Satu pelanggaran terjadi. Sajojo kita lihat. Gimana Sajojo masih mencoba dia berdiskusi dengan wasit. Pelanggaran Sajojo terhadap Irwan Camelio. Umpan daerah tadi yang diberikan maksudnya. Frank Seator, ada Bruno Kasmir, harus terbang Frank Seator menghadapi halauan dari seorang Bruno Kasmir. Bruno Kasmir tidak memberikan ruangan kepada Frank Seator, striker yang pernah memperkuat Persija. Pelanggaran Frank Seator terhadap Bruno Kasmir. Ya, apabila di lini pertahanan Persis kita melihat atau kerap melihat pertarungan antara Opwi Damenstar dan juga Emil Mbamba. Kini di lini pertahanan Arema kita melihat pertarungan yang tidak kalah kerasnya, yaitu antara Bruno Kasmir dan juga Frank Seator. Memang ini kepada Sajojo. Masih Sajojo. Usaha dia melewati Irwan Camelio. Pelanggaran menutup pergerakan dari Sajojo tadi, Irwan Camelio. Ya, saya pikir tepat apabila dihadiahi pelanggaran untuk Arema, karena tadi bahkan terlihat bahwa ada sedikit ya tangan atau sikutan ke muka daripada Ortisan Solos. Satu umpan tadi. Sekarang kali ini Alexander Pulalo, masih Alex Pulalo. Sepertinya kartu kuning akan diberikan kepada Roni Firmansyah yang menganggap tidak mendengar adanya peluit dari wasit untuk memimpin jalannya pertandingan. Dan apabila sejujurnya kita amati bahwa tadi sebetulnya kita pun memiliki kesulitan untuk mendengar peluit dari wasit yang mungkin juga disebabkan oleh begitu derasnya suara hujan atau hujan yang melihat dan juga mengecek semua kesiapan elemen yang terjadi. Ya, kick off babak kedua dilangsungkan dari Stadion Manahan Solo. Skor sementara adalah 1-0 untuk keunggulan tim tamu Arema Malang. Tadi tekanan berusaha dilakukan oleh Frank Seator. Dan kalau kita lihat memang sisi lapangan yang di sebelah kiri atau yang mengarah ke tribun barat yang memang yang lebih tergenang air dan agak sedikit sulit untuk para pemain melewati daerah tersebut. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Opwi Damenstar terhadap Emil Mbamba, coba melakukan sprint di resiko cedera. Sudah berada dalam posisi offside Emil Mbamba, asisten wasit 1. Mengangkat bendera. Pato Morales. Kita lihat Irwan Camelio masih tergeletak di lapangan. Tertindih dia oleh Pato Morales. Bola ke depan daripada melakukan operan-operan ataupun skema, karena memang sulit sekali untuk seperti yang disampaikan Anda tadi, bahwa sulit untuk melakukan operan maupun kontrol bola. Ya sayangnya pada saat situasi seperti ini. Irwan Camelio.
Silvan Mokwele. Apa yang terjadi? Emil Mbamba dengan Irwan Camelio. Ya, terlihat di sisa waktu bagaimana pemain semakin sulit untuk mengendalikan emosi. Iya, pada saat kelelahan seperti ini ya. Emosi pemain sangat tinggi. Emil Mbamba berusaha ditenangkan oleh Il Capitano Alex Pulalo. Kembali Yuniarto Budi. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko yang dilakukan oleh Firman Basuki. Dan memang sangat sulit sekali untuk bisa menilai atau bisa membuat gol balasan dengan berbagai kondisi yang seperti kita uraikan barusan. Kondisi lapangan dan juga stamina yang juga semakin menipis. Ya, Mitra Sepak Bola, wasit M. Agus baru saja meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match dari Stadion Manahan Solo antara Persis Solo menghadapi Arema Malang dengan kedudukan akhir adalah 0-1 untuk keunggulan Arema Malang, di mana gol dicetak oleh Patricio Morales pada menit yang ke-25.